Komunikasi keluarga Presiden Jokowi penuh canda dan apa adanya. Lihat saja cara komunikasi anak bungsu Joko Widodo lewat dunia maya. BBM Kaisang Pangarep yang bersekolah di Singapura penuh canda pada ayah dan ibunya. Begitu juga dengan canda sama anak-anak Jokowi. Terima kasih Mas, terima kasih Bila keluarga Jokowi penuh canda, berbeda dengan keluarga mantan Presiden SBY. Terlihat dari surat Agus pada ayahnya, sesaat setelah SBY menyelesaikan masa tugasnya sebagai Presiden RI ke-6. Agus Harimurti Yudhoyono lewat surat di dunia maya menyatakan rasa bangga dan hormatnya yang telah mengabdi selama 10 tahun sebagai Presiden Indonesia. Sementara keluarga mantan Presiden keempat Indonesia Gus Dur, si bungsu Inaya Wahid memilih untuk membacakan puisi dalam acara tahlilan untuk almarhum ayahnya. Kenapa dulu mereka selalu menghina, mengatakan presiden kok buta, padahal kenyataannya bapaklah yang sebenarnya mengajari kita untuk melihat manusia seutuhnya. Puisi Karena Ayahku juga pernah diperlihatkan Inayah sewaktu Gus Dur masih menjabat sebagai presiden. Desi Fitriani, Metro TV. So say it to your mom. Oke kan, setelah ini kita juga akan merayakan Hari Ibu ya, dan berbagi begitu. Ini salah satu rasa cinta orang tua terhadap anak juga ya Mbak ya. Nah gitu. Ya ini tentunya bisa menjadi inspirasi bagi seluruh orang tua dan juga untuk anak-anak supaya tetap percaya diri walaupun punya kekurangan gitu. Ya. Terima kasih atas waktunya sudah datang ke studio kami, Gwen, Mbak Sansan juga Feby. Ya itu tadi saudara perbincangan dengan Sanwira Kusuma, Gwendolyn juga Feby Indirani yang bisa memberi penyemangat bagi kita semua. Dan tetaplah bersama Kompas Pagi karena setelah ini Kompas Pagi masih akan hadir dengan informasi dari dunia olahraga bersama rekan Glory Ayel. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Anda kembali dalam Market Review dan pemirsa dalam perbincangan sukses wanita pengusaha pagi ini, Market Review akan menghadirkan pengusaha bra kesehatan Penny. Perbincangan ini akan dipandu oleh Leonard Samosir. Leo silakan. Baik Maria. Mbak Feni, terima kasih Mbak sudah di studio BJ. Selamat pagi. Ya, pagi juga. Baik Mbak Feni, kita tahu bahwa Mbak Feni adalah Mbak Feni nggak mau disebut pengusaha ya, jadi pembuat bra kesehatan. Nah, sedikit saja mungkin Mbak, apa sih yang disebut dengan bra kesehatan? Apa sih bedanya dengan bra yang umumnya ada sekarang ini? Kalau BH kesehatan itu BH yang bisa membuat payudara lebih indah, lebih sehat terutama. Terus
pemakainya juga nyaman. Jadi itu bisa membuat mungkin bentuk lebih baik atau lebih bagus dan lebih cantik gitu Mbak ya? Iya betul. Baik, nah itu Mbak Feni memulai usaha ini tahun berapa dan waktu itu apa Mbak sebetulnya? Motivasi awal, apakah karena ingin mencari penghasilan atau apa sebetulnya? Tahun berapa mulai Mbak? Kita mulai dari tahun 2000, tapi untuk motivasinya karena sendiri kesulitan mencari BH yang tepat, yang sesuai dengan ukuran saya. Seperti itu. Jadi dan yang murah. Betul. Jadi ketidakpuasan dengan produk yang ada karena memang mungkin tidak cocok, lalu juga harganya relatif mahal. Iya, betul. Lalu akhirnya Mbak Feni mulai usaha ini. Iya. Dan itu membuat sendiri atau bagaimana Mbak? Apakah hanya sekedar menyesuaikan atau gimana? Sebetulnya bagaimana proses? Kalau misalnya ada pemirsa kita yang menyaksikan ini ingin misalnya saya butuh nih bra kesehatan ini, itu sebetulnya seperti apa yang dilakukan? Jadi dia mesti harus diukur dulu ya, kita lihat dulu posisi payudaranya seperti apa, bentuknya bagaimana. Nah, nanti kita akan buatkan dia seperti apa yang cocok dengan kondisi si payudaranya dia itu, seperti itu. Jadi semacam mungkin semacam penjahit pakaian ketika melihat ada customer datang, lalu dibuatkan semacam pola atau patron seperti itu ya Mbak? Iya, betul. Nah itu Mbak Feni menjahit sendiri, mencari bahan sendiri atau bagaimana? Ya, mencari bahan sendiri, membuat pola sendiri, memasarkan sementara ini masih sendiri. Ya? Itu bagaimana Mbak cara pemasarannya? Apakah lewat promosi dijual ke toko-toko pakaian seperti biasa atau seperti apa? Kita bekerja sama dengan klinik, khususnya klinik payudara dan klinik yang mempunyai misi sama dengan kita. Klinik kesehatan seperti itu? Ada seperti itu? Ada, begitu. Jadi kita sama misinya, dia mau menerima bahwa memang payudara itu bisa dibentuk. Menurut saya payudara itu semua bisa dibentuk, jadi sehat, jadi indah, begitu. Nah, kita bekerja sama mereka untuk memberi, terutama untuk memberi pelajaran kepada wanita khususnya ya, bahwa payudara itu perlu penopang yang bagus. Yang bagus ya? Iya. Baik, nah kalau melihat dari usaha ini kan bisnis ya Mbak ya, walaupun Mbak Feni bilang ini masih kecil-kecilan, itu bisa memproduksi berapa Mbak selama 1 bulan ini? Kalau produksi saya mau produksi berapa banyak, tapi bisa aja. Tapi kalau untuk penjualan memang saat ini kita belum begitu banyak. Berapa 1 bulan kira-kira 150 sampai 200 berkisar. 150 hingga 200 ya. Dan itu semuanya dijual di dalam negeri? Betul. Di dalam negeri ya? Belum ada yang dijual keluar? Belum lah. Oke, nah kalau kita melihat sebetulnya kan kalau kita melihat iklan-iklan di TV mungkin atau di media massa yang lain gitu, sebetulnya banyak sekali yang mempromosikan bra kesehatan atau treatment bra seperti ini dan kebanyakan produk luar. Nah ini bagaimana kiat Mbak Feni untuk membuat produk treatment bra buatan Mbak Feni ini bisa tetap eksis dan laku dibandingkan dengan atau bersaing dengan produk luar itu Mbak? Kita memang cukup berat untuk bersaing sama merek-merek yang dari luar negeri ya, karena ini memang produk lokal. Susah sekali bagi kita untuk meyakinkan bahwa ini semua bisa membuat bagus, nggak kalah dengan yang lainnya. Karena sifat orang Indonesia yang terlalu luar negeri minded. Iya, seperti itu. Tapi kita berusaha untuk meyakinkan dengan layanan yang baik ya. Terus bahwa semuanya pasti akan terjadi, jangan takut untuk ya istilahnya tetap berhubungan sama kita ya gitu, untuk membuktikan bahwa itu semua ada hasilnya. Mbak ini kan bra kesehatan ya. Jadi dari sisi kesehatan sudah ada jaminan atau mungkin dari Departemen Kesehatan atau dari dokter mungkin apakah betul ini bisa membantu memperbaiki kesehatan dari payudara? Saya kebetulan banyak teman yang menjadi dokter, profesi dokter. Jadi saya banyak input dari mereka dan hampir di semua klinik ya atau perawat yang membantu kita untuk memasarkan, semua pemakai. Dan mereka semua sudah membuktikan bahwa memang semua ada hasilnya. Nah ini ketika memulai usaha ini dulu ya, tahun 2000 Mbak Feni, itu apakah dengan modal sendiri atau mungkin ada pinjaman dari bank? Modal sendiri ya, modal sendiri kecil-kecilan. Jadi usaha sendiri. Dan sampai sekarang ini kan tentunya usaha sudah mulai tumbuh. Apakah tidak ada niatan untuk mendapatkan bantuan pinjaman dari bank atau lembaga-lembaga lain? Pastilah kita mau membesar ya begitu. Tapi saya juga sesuaikan dulu jika seandainya sudah banyak wanita yang mengenal produk kita, mau dengan senang hati, dengan rela hati pakai produk kita.
otomatis saya membutuhkan dana yang lebih banyak lagi untuk memenuhi semuanya. Mbak Feni sudah berkeluarga? Sudah ya. Dan usaha ini didukung oleh keluarga Mbak ya? Pastilah. Didukung ya. Baik, ini pertanyaan terakhir saya Mbak Feni. Ke depan, apa sih niat atau keinginan Mbak Feni untuk usaha bra kesehatan ini? Saya kepengen semua wanita tahu bahwa payudara itu perlu penunjang, dan saya berharap semuanya itu harus dipilih betul-betul mana yang terbaik di antara pilihan itu. Mungkin bisa pilih punya produk kita. Punya Mbak Feni seperti ya? itu. Produk Mbak Feni. Iya. Baik Mbak Feni, terima kasih Mbak untuk informasinya. Semoga usaha ini semakin berhasil dan banyak lagi wanita Indonesia yang tahu bagaimana memperbaiki bentuk atau kecantikan dari payudaranya. Betul, terima kasih. Terima kasih Mbak Feni, selamat pagi. Pagi. Pemirsa, demikianlah perbincangan dengan Feni. Toshiba Dramatic Vision, selangkah menuju high definition. Toshiba, dunia mengakuinya. Merdeka adalah suatu tujuan untuk menggapai Indonesia lebih maju, lebih diakui di dunia internasional. Independence is the conditions when we can reaching all of the dreams without any limitless, and we can contribute more to our country. Enjoy your nationality. Merdeka adalah kebebasan menghasilkan karya-karya baru. Merdeka adalah bertarung secara cerdas demi tanah airku yang tercinta. Merdeka adalah berinovasi dan menghasilkan ide-ide kreatif. Merdeka adalah jangan tanya apa yang telah negara berikan untuk kita, tapi berpikirlah apa yang telah kita berikan untuk negara. Merdeka adalah Sriwijaya TV.